Halo, jumpa lagi di kanal Kita TV bersama saya, Rini Budoyo. Soal hutang negara, Sri Mulyani sempat mendapat cercaan dari berbagai pihak ketika beliau mencoba memberi tanggapan utang pemerintah saat ini merupakan warisan dari pemerintahan sebelumnya. Lucunya, ada salah satu pejabat partai yang merasa gerah dan berisik di sosial media menanggapi penjelasan Bu Sri Mulyani, walaupun beliau sendiri tidak pernah menyebutkan secara gamblang warisan pemerintah siapa utang tersebut. Inilah Sri Mulyani Sri Kandi tanpa busur. Ketika Bu Sri Mulyani berbicara tentang utang dan dalam pernyataannya secara tak langsung harus menyenggol pemerintahan-pemerintahan sebelumnya, dia dimaki dan dicerca. Dia dianggap tak profesional. Menjadi masalah manakala Deputi Balitbang Partai Demokrat Yan Harahap turut menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani. Melalui akun Twitter pribadinya @Yan Harahap, Deputi Balitbang Partai Demokrat tersebut menilai bahwa kini Sri Mulyani mulai terkena virus menyalahkan pemerintah sebelumnya. Diketahui, Menkeu Sri Mulyani menyampaikan pernyataan yang menyebut tingginya utang Indonesia saat ini merupakan warisan masa lalu. Sri Mulyani tak menyebut rezim, namun dia berbicara tentang bailout krisis 1997 sampai 1998 lebih 20 tahun yang lalu. Dengan adanya bailout, maka hutang kita sangat tinggi karena obligasi. Jadi ujung-ujungnya adalah beban negara. Demikian dia berujar. Sri Mulyani mencoba mengkritisi hutang yang seharusnya bukan kewajiban negara. Namun, pemerintahan saat itu justru melakukan bailout dan menjadikannya hutang milik negara. Itu terkait kasus BLBI yang hingga saat ini masih panas dan tak kunjung selesai, bahkan setelah lebih dari 20 tahun. Adakah itu bukan beban pemerintahan Jokowi atas duit yang tak pernah dihutangnya? Menjadi aneh ketika justru Yan Harahap seolah tersinggung dan merasa bahwa Sri Mulyani sedang bicara tentang hutang zaman pemerintahan sebelumnya, yakni periode 2004 sampai 2014. Kelakuan menyalahkan pemerintahan-pemerintahan terdahulu ternyata menular juga pada SMI, kata Yan Harahap melalui akun Twitter @YanHarahap pada Kamis 28 Oktober 2021. Atas sikap Sri Mulyani tersebut, dikatakan Yan Harahap bahwa Menteri Keuangan tersebut tengah kewalahan dengan utang negara yang kini semakin menggunung, terlebih di masa pemerintahan saat ini. Nampaknya, ia kewalahan juga dengan utang yang makin menggunung yang diciptakan rezim ini, ujarnya. Benarkah Jokowi kewalahan atas hutang yang makin menggunung tersebut? Karena yang berbicara dengan nada seperti itu adalah kader Demokrat, pantas kiranya data kita ungkap. Ketika data kita ungkap, mau nggak mau, menyebut rezim sebelumnya adalah sebuah keharusan sebagai perbandingan. Ketika banyak dari mereka yang selalu mengatakan bahwa hidup di zaman Jokowi makin susah, ada baiknya kita melihat apa itu susah. Biasanya, orang yang susah hidupnya adalah mereka yang tak mampu membeli beras. Setuju dong? Adakah harga beras terlalu mahal pada zaman Jokowi sehingga banyak orang kelaparan? Harga beras hari ini adalah antara Rp9.000 hingga Rp11.000. 7 tahun yang lalu saat awal Jokowi menjabat presiden, harga beras juga setara dengan itu. Artinya, bila ada kenaikan, itu sangat kecil. Bandingkan dengan era sebelumnya. Pada 2004,
Harga gabah kering berdasarkan 651 observasi gabah berbagai jenis di 14 provinsi pada Juni 2004, harga gabah terendah di tingkat petani sebesar Rp847,23 per kilogram. Itu ditemukan di Bali. Sementara harga tertinggi yakni sebesar Rp1.750 per kilogram di Kalimantan Tengah. Harga beras berada pada kisaran Rp3.000 per kilogram. Dan dalam 10 tahun atau pada 2014 telah naik menjadi Rp10.000. Ini berarti naik 330% kan? Itu dari sisi beras. Sekarang kita bicara lauk yang paling enak, daging. Harga daging sapi pada 2004 adalah Rp38.000 per kilogram. Dan 10 tahun kemudian naik menjadi Rp95.000. Ada kenaikan setara dengan 250%. Hari ini, harga daging sapi adalah sekitar 125 ribuan per kilogram. Dibanding dengan tahun 2014 yang lalu atau 7 tahun setelah pria kurus ini duduk sebagai presiden, kenaikannya ternyata hanya 31% saja. Mari kita bicara harga bensin atau BBM untuk rakyat. Pada 2004, harga BBM premium adalah Rp1.800 per liter. Dan pada akhir pemerintahan beliau pada 2014, harga itu telah menjadi Rp6.000 per liter. Ada kenaikan hingga 330%, bukan? Saat ini harga premium berada pada Rp6.450 per liter. Ada kenaikan Rp450 per liter dari Rp6.000 atau kurang dari 7% saja. Hutang negara hingga lebih dari 6.000 triliun nggak dihitung, Pok. Rezim yang lalu nggak segila itu ambil hutangnya tahu. Hutang Indonesia pada akhir tahun 2004 adalah $68,57 miliar. Dan pada akhir pemerintahan Pak BY, hutang telah menjadi $292 miliar. Bisa dihitung dong, ada kenaikan lebih dari 425%. Bila selama 7 tahun Jokowi memerintah, hutang Indonesia telah meningkat menjadi $415 miliar. Artinya Jokowi pun benar telah menambah hutang. Berapa besar penambahannya? Besarannya adalah 143%. Jauh lebih kecil dibanding 425% pada rezim yang lalu dong. Pun ketika kita berbicara terkait pergerakan kurs rupiah. Pada 2004, kurs kita terhadap dolar AS adalah 9.100 dan pada akhir 2014 telah menjadi 12.200, di mana itu berarti bahwa rupiah telah mengalami penurunan nilai sebesar lebih dari 35% dalam waktu 10 tahun. Pada saat ini, kurs mata uang AS itu berada pada posisi Rp14.300 per dolar. Artinya, sejak tahun 2014 juga ada penurunan nilai tukar, namun hanya sebesar 14% saja. Sementara, bila itu dikaitkan dengan nilai penghasilan rata-rata yang diterima oleh warga negara, pada 2014, UMR DKI adalah Rp2,2 juta dan tahun 2021 ini naik menjadi Rp4,4 juta. Artinya, penghasilan rakyat selama 7 tahun Jokowi menjadi presiden naik 100%. Namun harga beras, daging, hingga BBM pada nilai kenaikan rata-ratanya
ternyata tak sampai pada 15%. Seharusnya bukan makin miskin dong. Sementara pada SBY, UMR DKI tahun 2004 sebesar 671.550 dan 10 tahun kemudian naik menjadi 2,2 juta rupiah per bulan. Di sana benar, ada kenaikan sebesar 330%. Namun harga beras, daging, hingga BBM ternyata juga naik dengan persentase rata-rata lebih dari 300%. Ini bukan data di-input dan dibuat demi melihat siapa lebih baik dibanding siapa. Ini hanya data kita gelar demi tak bias perdebatan yang tidak perlu. Ini belum bicara tentang berapa penambahan hutang ketika harus dibandingkan dengan berapa banyak waduk dibuat, jalan dibentangkan, bandara digelar, dan lain-lain. Ini nanti akan terlihat seolah menjadi sindiran tak netral yang tak perlu. Yang pasti, Indonesia di bawah Jokowi kini justru dipercaya untuk memegang posisi presidensi G20 tahun 2021 hingga 2022, sekaligus akan menjadi tuan rumah dari 19 negara dengan perekonomian terbesar di dunia, ditambah dengan Uni Eropa. Saya menyampaikan selamat kepada Italia yang telah sukses menjalankan presidensi G20 di tahun 2021. Dan Indonesia merasa terhormat untuk meneruskan presidensi G20 tahun 2022. Masa sih negara terancam bangkrut karena kebanyakan utang bisa dipilih menjadi ketua dari 19 negara terkaya di dunia yang menghimpun hampir 90% produk nasional bruto dunia, 80% total perdagangan dunia, dan 2/3 penduduk dunia? Itu fakta yang tak dapat disangkal oleh siapapun. Rizal Ramli, Said Didu, atau para pengkritik hutang Indonesia tak mungkin lebih pintar dari 19 negara yang percaya pada Indonesia di bawah Jokowi. Terus makna kritik mereka pada Bu Sri nggak objektif gitu? Bu Sri Mulyani tak ingin menyinggung pemerintahan siapapun. Namun, komen nyinyir mereka justru telah menelanjangi mereka sendiri. Dia Srikandi tanpa busur yang telah berhasil menunjukkan kepiawaiannya ketika menjadi salah satu panglima perang di negeri ini.